Guruku yang keras dan tegas namun ada makna di dalamnya. Karya Prayoga. Cerita dimulai saat saya menginjak bangku kelas 1 di SMPN 3 Lakbok. Ketika masa-masa itu di mana hari-hari sangat menyenangkan, memiliki teman baru, suasana baru, dan mulai sedikit memahami pergaulan yang baru. Di saat itu pun saya mulai mengenal guru-guru saya yang ada di sana sedikit demi sedikit. Lalu ada di mana saat saya mulai penasaran dengan pergaulan SMP saat itu dan mulai ikut pergaulan di sana. Nah, di saat itu ibu saya menyuruh saya untuk ikut organisasi pencaksilat di SMP karena ibu saya sudah paham betul mengenai pergaulan di sana. Dan supaya saya sibuk dengan pelajaran sekolah dan organisasi sehingga saya tidak terlalu sering bergaul dengan teman-teman sekolah. Namun, ada pun teman saya yang tidak ikut pergaulan di sana yang buruk. Dan dia ikut organisasi Paskibra, jadi jarang untuk mengobrol karena sibuk masing-masing. Awalnya saya tidak mau ikut silat, namun karena itu perintah dari orang tua saya, jadi saya pun harus mematuhinya. Di hari pertama, saya dikenalkan dengan guru-guru pencaksilat saya. Saya melihatnya sebagai orang yang tegas dan galak, sehingga sedikit membuat saya takut. Namun, saya tetap paksakan karena itu perintah dari orang tua saya. Di hari pertama, saya juga berkenalan dengan senior saya dan teman seperjuangan saya. Namun, masih ada rasa canggung untuk mengobrol. Setelah 1 bulan latihan, saya mulai merasakan adanya perubahan seperti yang tadinya malas menjadi lebih semangat, dan juga saya menjadi lebih akrab dengan senior serta teman-teman saya di organisasi silat. Waktu terus berjalan sampai di mana saya dan teman serta senior saya mengikuti berbagai perlombaan pencak silat. Di saat itulah mental kami benar diuji, mulai dari latihan yang lebih keras serta guru silat saya yang tegas terus membimbing kami sehingga bisa benar-benar menghasilkan hasil yang memuaskan. Lalu hari terus berjalan sampai ada di mana saya ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili sekolah dan mengikuti perlombaan O2SN tingkat kecamatan. Awalnya saya tidak mau, namun karena memang tidak ada lagi perwakilan sekolah selain saya, jadi mau tidak mau saya harus mengikuti perintah sekolah. Terpaksa saya pun mengiyakan perintah dari sekolah. Dimulai dari itu, latihan saya mulai keras dari sebelumnya, serta guru saya yang terus melatih saya dengan sikap tegas dan galak. Awalnya saya merasa tertekan karena saya menanggung tanggung jawab yang besar saat itu. Dan saya terus memikirkan takut saya akan gagal karena di generasi sebelumnya SMPN 3 Lakbok memegang juara 1 perlombaan O2SN, bahkan ada yang menjuarai tingkat 1 Jawa Barat. Itu yang membuat saya overthinking setiap hari. Namun karena semangat serta doa dari orang tua dan juga guru pencaksilat saya yang sering memotivasi, saya terus menjalani latihan setiap hari. Hari demi hari saya menjadi lebih terbiasa dan mental saya mulai terbentuk. Di saat itu setelah latihan dan persiapan cukup lama, saya sudah siap. Di mana dari perlombaan yang menjadi tuan rumahnya yaitu SMP saya sendiri. Saya berusaha tampil dengan semaksimal mungkin. Setelah semua peserta sudah mengikuti perlombaan, lalu diumumkan pemenang dari juara 1 sampai ke 3. Di saat penyebutan juara 1, nama saya terpanggil. Saya terasa tidak percaya dan senang karena bisa juara 1 tingkat kecamatan. Beberapa bulan kemudian, saat virus corona sedang gemparnya, saya ditunjuk kembali untuk mengikuti O2SN tingkat kabupaten dengan metode daring. Saya senang karena bisa melanjut perlombaan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi. Dan juga kebetulan saat corona memang sangat bosan di rumah karena tidak boleh keluar rumah. Tapi saya tetap untuk latihan di rumah. Setelah menunggu beberapa bulan, saya dipanggil untuk membuat video pencaksilat di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Setelah selesai pembuatan video, saya menunggu hasil pemenang dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya saya pun dinyatakan juara 1 tingkat kabupaten. Setelah itu, saya langsung latihan kembali untuk persiapan lomba O2SN tingkat provinsi. Saya dilatih begitu keras oleh guru saya yang memiliki sifat galak dan tegas. Di situ mental saya benar-benar diuji. Dan ada di mana yang saya merasa malas latihan karena sikap tegas dan galak guru saya saat itu. Terlebih pula efek corona yang membuat saya takut menjadikan saya sangat malas untuk latihan.
Namun, karena dukungan dari orang tua, serta saya memegang tanggung jawab tinggi dan menjadi harapan sekolah, akhirnya saya mulai latihan kembali. Namun sayangnya, saya tidak lolos juara tingkat provinsi. Dan saya tidak tahu juara berapa karena tidak dikasih tahu oleh guru saya. Dari situ saya mulai berpikir bahwa sesuatu jika dilakukan dengan niat yang besar serta juga tekad yang kuat dan tanggung jawab yang besar, maka sungguh kamu akan mendapatkan apa yang kamu perbuat. Namun jika kamu melakukan sesuatu dengan rasa malas, maka kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu perbuat. Dan juga saya merasakan efeknya bagi saya sampai sekarang. Ternyata mendapatkan apa yang kita impikan itu tidak mudah jika tidak dibarengi dengan doa, kerja keras, dan pembimbing yang tegas. Karena tegas dan galak bukan tanpa suatu alasan, justru itu dorongan supaya kita tidak leha-leha dalam melakukan sesuatu dan tidak malas-malasan. Jujur saya merasa sangat rugi saat dahulu berlatih tidak sungguh-sungguh kalah oleh rasa malas saya saat itu. Maka dari itu saya sangat berterima kasih yang sangat dalam kepada guru sekaligus pelatih saya, yaitu Ibu Tride dan suaminya, atas bimbingannya kepada saya saat SMP. Saya bangga bisa dilatih oleh beliau karena itu merupakan kenangan yang tak terlupakan dan kenangan yang tak akan pernah terulang kembali sampai saya tua nanti. Sekian cerpen saya mengenai pengalaman hidup saat saya duduk di bangku SMP.